Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Septiana Indriani Kusmaningrum dengan NIM 2021-12095 dari kelas P. Pada sesi kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan presentasi terkait dengan materi penilaian reksadana dan produk derivatif di mata kuliah pasar modal. Yang pertama akan saya sampaikan adalah pengertian dari reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana itu sendiri. Kemudian di sini terdapat jenis efek yang diperdagangkan di reksadana. Yang pertama adalah surat pengakuan utang, di mana surat pengakuan hutang itu merupakan sebuah instrumen hutang yang dari sisi kepentingan kreditur ini tuh seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur ke kreditur. Kemudian yang kedua adalah surat berharga komersial, di mana surat berharga komersial atau yang sering disingkat sebagai SBK adalah alternatif pendanaan korporasi jangka sangat pendek. Di mana di sini itu merupakan instrumen pasar uang yang diberikan korporasi dan bank dengan tenor maksimal 12 bulan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah saham. Ini adalah mungkin salah satu jenis efek di reksadana yang sering kita dengar, di mana saham merupakan sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti dari penyertaan modal di suatu perusahaan tertentu. Yang keempat adalah obligasi, di mana obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Nah, arti dari obligasi sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan utang atau surat utang saja. Kemudian, yang kelima adalah unit penyertaan kontrak investasi kolektif, di mana di sini reksadana ini adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi tertentu yang tersedia di pasar modal. Yang keenam adalah kontrak berjangka atas efek atau option, di mana ini juga sering disebut sebagai futures contract. Dalam dunia keuangan, merupakan suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli atau menjual aset, di mana acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal di masa akan datang dengan harga tertentu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh adalah setiap derivatif dari efek, di mana pengertian dari ini sendiri adalah merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Selanjutnya adalah produk derivatif. Pengertian dari produk derivatif itu sendiri adalah suatu kontrak bilateral atau surat perjanjian. Dalam kontrak tersebut bisa dijadikan sebagai instrumen investasi. Derivatif adalah salah satu bentuk instrumen investasi yang tercantum jelas di Bursa Efek Indonesia, selain instrumen dari reksadana, saham, dan juga surat utang. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis derivatif. Terdapat dua jenis derivatif. Yang pertama adalah kontrak berjangka dan yang kedua adalah kontrak opsi. Apa sih itu kontrak berjangka? Jadi, kontrak berjangka pada produk derivatif adalah jenis kontrak yang biasa diperdagangkan pada bursa berjangka untuk bisa melakukan pembelian atau penjualan terhadap suatu aset atau instrumen pada tanggal di masa depan dengan harga yang sebelumnya sudah ditetapkan. Misalnya dari jenis derivatif yang ini itu kita memerlukan 100 barel minyak mentah untuk 6 bulan yang akan datang. Namun kita khawatir harga tersebut bisa meningkat tinggi. Maka kita bisa melakukan perjanjian dengan penjual yang mana bisa kita membeli minyak tersebut dengan harga 20 US dollar per barelnya. Kemudian untuk kontrak yang kedua atau jenis derivatif yang kedua adalah terkait dengan kontrak opsi, di mana opsi pada jenis instrumen derivatif adalah instrumen yang memberikan suatu hak untuk para pemegangnya agar bisa membeli ataupun menjual aset pada suatu satuan harga tertentu pada sebelum tanggal jatuh tempo. Yang selanjutnya adalah tingkat resiko derivatif. Kita tahu bahwa dengan yang namanya berinvestasi itu pasti penuh dengan yang namanya resiko. Lantas bagaimana dengan resiko derivatif ini sendiri? Instrumen investasi ini itu memiliki resiko yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari saham. Namun keuntungan yang didapatkan juga besar.
Karena derivatif ini itu cenderung menggunakan spekulasi harga di masa yang akan datang. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah manfaat derivatif. Di sini dapat kita ketahui bahwa terdapat dua manfaat derivatif. Yang pertama adalah meminimalisir tingkat resiko keuangan dan yang kedua adalah melindungi nilai komoditas. Kenapa derivatif memiliki dua manfaat di atas? Karena derivatif sendiri itu berfungsi sebagai instrumen investasi berbentuk kontrak perdagangan, sehingga resiko yang terkandung di dalamnya itu juga pasti tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi derivatif. Kalau di awal tadi kita telah mengetahui jenis-jenis efek yang ada di reksadana, sekarang kita belajar terkait dengan jenis-jenis transaksi derivatif. Yang pertama, transaksi derivatif itu ada FX forward. Nah, apa itu FX forward? Jadi FX forward itu adalah jenis transaksi derivatif yang dimana transaksi valuta asing atau falas yang turut didasari oleh suatu kontrak untuk melakukan pembelian atau penjualan falas yang penyerahan dananya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Kemudian jenis transaksi yang kedua adalah FX swap. Apa sih FX swap itu? Jadi FX swap itu sendiri merupakan suatu bentuk transaksi falas yang didasari oleh suatu kontrak dalam melakukan pertukaran falas melalui pembelian tunai atau berjangka dengan perjanjian untuk menjual kembali secara berjangka atau penjualan tunai berjangka. Dan jenis transaksi derivatif yang ketiga ada FX option. Nah, untuk FX option apa itu? Jadi, FX option itu sendiri merupakan transaksi yang didasari oleh suatu perjanjian yang memberikan suatu hak dan bukan kewajiban pada pembeli dalam melakukan call option atau menjual put option yang berupa suatu falas tertentu dengan harga yang tertentu di tanggal berakhirnya perjanjian atau di tanggal tertentu dalam suatu periode tanggal transaksi. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis transaksi derivatif FX future, di mana FX future merupakan suatu kontrak yang sudah dilakukan standarisasi dalam pembelian atau penjualan falas pada harga yang sudah ditentukan pasar. Kemudian untuk selanjutnya adalah jenis kontrak derivatif. Untuk jenis kontrak derivatif dilihat dari jenis perdagangannya, di sini ada dua. Dilihat dari cara perdagangan di pasar, yaitu yang pertama adalah derivatif yang ditransaksikan di luar bursa atau sering disebut sebagai over the counter OTC derivatives. Di mana pengertian dari ini sendiri adalah merupakan suatu kontrak bilateral yang melibatkan dua belah pihak yang dilakukan di luar bursa ataupun tanpa menggunakan pialang transaksi langsung antara para pihak. Kemudian yang kedua adalah derivatif yang diperdagangkan di bursa atau yang sering disebut sebagai exchange trade derivative, di mana ini merupakan instrumen derivatif yang diperdagangkan pada bursa perdagangan khusus derivatif itu sendiri atau bursa berjangka. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan produk derivatif dan juga reksadana. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.